Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan kali ini telah hadir bersama kita siswa inovatif dari SMA Safari 1 Palembang. Caroline dan Gede Raditya Dharmayasa dengan inovasinya Toxic Masculinity menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam sebuah hubungan. Baik sahabat inovasi, mari kita sapa hari ini. Selamat pagi nih Caroline dan Gede. Halo, selamat pagi Ibu. Iya, baik. Ini sehat ya semuanya ya? Sehat. Iya, alhamdulillah. Ini gimana nih aktivitas di sekolah? Masih lancar? Atau masih ada yang daring-daring gitu? Lancar, aman. Iya, baik. Oke, ini inovasinya luar biasa ya mengenai toxic masculinity menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam suatu hubungan. Merupakan suatu tema yang unik juga ya karena tidak semua orang memikirkan hal yang inovasi seperti ini. Baik, ini siapa nih mau jelasin nih apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya, siapa Gede atau Caroline? Ya, mungkin terlebih dahulu saya dulu yang akan menjelaskan sedikit Bu. Tema ini sebenarnya awalnya kami mengambil tentang patriarki. Nah, tetapi yang dimana patriarki ini mencakup yang sangat luas. Jadinya kami agak sedikit kesusahan awalnya untuk mengambil tema ini. Jadinya kami memperkecil lagi, mempersempit menjadi toxic masculinity. Yang dimana sudah menjadi hal lumrah di masyarakat, yang dimana laki-laki kan selalu harus terlihat kuat di depannya. Jadi kami ingin mengubah pandangan tersebut bahwa laki-laki itu tidak harus selalu kuat. Mereka bisa mengekspresikan emosinya seperti marah, nangis, dan lain-lainnya. Maka dari itu kami mengambil tema ini supaya pandangan di masyarakat ini bisa berbeda dan bisa berubah. Mungkin Caroline? Baik, saya izin menambahkan. Jadi pada awalnya itu kami ingin mengambil tema tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Tapi setelah kami teliti lebih lanjut, ternyata pelecehan seksual kepada perempuan ini cukup sering atau lumayan sering dikenal oleh masyarakat. Jadi kami memilih tema toxic masculinity untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa laki-laki ini juga mengalami pelecehan, bukan hanya perempuan aja. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya karena temanya mengandung unsur kekerasan terhadap lelaki ya kali ya. Oke, baik sahabat inovasi, penasaran pastikan bagaimana nih proses inovasinya. Ya, bisa jelasin nih Caroline atau Gede mengenai proses inovasinya? Prosesnya ini kami mengalami banyak kesusahan sih dari awal. Banyak revisi mulai dari latar belakang, metode penelitian, sampai kami harus bikin kayak kuesioner untuk anak-anak di SMA 1 Palembang untuk ngisi itu untuk bantu penelitian kami ini. Terus di hari-hari terakhir juga kami sempat ngalamin kayak revisi semuanya secara keseluruhan besar-besaran, dan itu cukup membuat tekanan yang besar sih untuk kami. Oke, baik. Ini masih penasaran ya karena menggunakan metode apa sih dalam inovasi ini? Karena apakah wawancara atau menggunakan Google Form atau menggunakan kuesioner seperti itu? Bisa dijelaskan? Ya. Kami menggunakan metode kuantitatif yang dimana kami menyebarkan beberapa kuesioner kepada murid-murid yang ada di SMA Safari 1 dan kami meminta bantuan kepada mereka untuk mengisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Gitu. Oke, baik. Jadi ini menggunakan metode kuesioner ya. Dan mungkin penasaran juga nih, apa sih hasil dari kuesioner yang sudah disebarkan? Bagaimana nih pengolahan datanya? Apa yang dihasilkan? Ya.
Dari kuesioner itu kami dapat hasil berupa bahwa laki-laki di SMA Sapri 1 Palembang tuh ternyata juga mengalami yang namanya kekerasan, di mana mereka itu seringkali diremehkan karena adanya pandangan toxic masculinity ini. Nah, mereka tuh seperti misal laki-laki yang suka dance itu suka dipanggil sebagai kayak apa sih namanya? Laki-laki yang kemayu gitu, yang gemulai. Padahal sebenarnya laki-laki yang menekuni bidang tari itu tidak seperti itu. Iya, betul sekali karena mungkin karena sudah bawaan dari pandangan masyarakat kali ya, Iya. karena melihat seorang lelaki mungkin dia model atau mungkin dia penari, tapi asosiasi yang timbul justru cenderung negatif seperti itu kan. Jadi kesannya bahwa lelaki itu tidak maskulin atau sedikit apa ya, sedikit kewanitaan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak ya, karena mungkin itu hanya passion-nya saja atau memang dia suka melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua yang melakukan menari seperti itu ataupun mungkin menjadi sebuah model atau apa itu belum tentu ya bahwa dia tidak laki-laki ya. Itu ya kali maksudnya ya, Caroline ya. Iya. Oke, baik. Ini luar biasa ya karena memang sih untuk menepis pandangan masyarakat pada umumnya itu agak sulit karena kadang-kadang manusia hanya melihat kulit luarnya saja, tapi padahal sebenarnya mungkin lelaki tersebut karena memiliki passion seperti menjadi seorang penari, tapi sebenarnya hatinya tuh sedih ya karena mungkin diejek-ejekin sama temennya, seperti itu ya. Iya. Oke, untuk solusinya sendiri gimana nih? Menanggulangi apabila ini memang hasilnya faktanya menunjukkan bahwa memang beberapa kuesioner menunjukkan bahwa mereka seperti eh, apa ya, terzolimi atau merasa ada kekerasan tapi tersembunyi seperti itu. Itu solusinya gimana? Ya. Mungkin solusinya bisa salah satunya dengan mengikuti lomba kemarin, seperti lomba penelitian. Kami sengaja meliti itu supaya pandangan masyarakat itu kan bisa berubah. Makanya dengan ini kami harap penelitian kemarin itu bisa berguna juga bagi masyarakat. Iya, dapat membuka pandangan. pemikiran dan Iya. pandangan orang ya, bahwa tidak semua orang yang menyukai tarian itu khususnya lelaki bahwa dia menjadi orang yang berbeda Iya, dari lelaki lainnya ya. Oke, baik. Jadi untuk saat ini ya pemirsa sahabat inovasi di rumah silakan open minded lah seperti itu. Jadi bukalah sedikit pandangan bahwa dan kita pun tidak boleh ya membuli ataupun juga menjudge orang tersebut kemayu seperti itu ya dari dalam bahasa kitanya ya. Baik, jadi lebih baik sekarang kita pandangannya positif saja dan tidak baik juga untuk menjudge teman sendiri yang memiliki passion yang berbeda dari kita seperti itu. Oke, ini agak rumit juga ya soalnya untuk membangun sebuah apa pandangan orang mengubah itu kan tidak mudah karena orang kan hanya melihat dari luar, ngelihat ya tingkahnya seperti ini, polanya seperti ini, jadi kesannya seolah-olah memang dia seperti itu padahal sebenarnya tidak gitu. Oke. Untuk hambatan sendiri nih gimana nih Caroline atau Gede nih mau jelasin hambatan dalam inovasi ini apa? Ya. Hambatan dalam ini tuh pertama informasi yang kami kumpulkan tuh sangat sulit banget untuk dicari, jadi kami harus ngelakuin research berkali-kali. Terus juga untungnya sih dibantu sama teman-teman, dibantu sama pembina juga, makanya bisa sampai di tahap ini. Terus kami juga yang tadi seperti yang aku bilang, kami mengalami kayak revisi besar-besaran, itu mulai dari abstrak sampai kesimpulan, benar-benar dirombak semuanya untuk jadi penelitian ini. Dan itu kebetulan dirombaknya tuh H-1 pengumpulan. Wah luar biasa ya, tapi dalam H-1 pengumpulan justru semuanya menjadi apa ya indah pada waktunya ya. Padahal itu rombaknya habis-habisan ya. Oke. Baik, ini inovasinya kan pasti banyak melibatkan tim-tim ya. Siapa saja tuh timnya? Ya. Mungkin dari yang pertama dari Bapak Guru dulu. Kami ada 3 pembina, yaitu Bapak Noviawan, Bapak Binsar, dan Bapak Herman. Mereka yang membimbing kami dari awal untuk melakukan penelitian ini. Mereka yang mengajak kami, mereka yang merevisi semuanya, mereka yang membantu. Bagaimana sih cara pembuatan ini
sampai akhirnya kami pun dapat menyelesaikannya dengan baik. Habis itu tidak lupa juga dengan rekan kami, rekan saya Caroline juga yang telah membantu dengan pembuatan laporan ini, dan juga teman-teman lainnya yang sudah memberikan support dan dukungan kami dalam mengikuti lomba ini. Oke, baik. Ini luar biasa sekali support dari tim serta teman-teman, bahkan juga guru pembimbing ya, yang membantu proses penelitian dari inovasi yang sudah dibuat oleh adik-adik yang luar biasa ini dari SMA Safarius 1 Palembang. Baik, ini pengembangannya nih, mau dibawa kemana nih inovasi ini? Ya. Untuk pengembangan inovasi tersendiri, mungkin yang seperti saya katakan tadi, semoga saja pengembangan ini bisa tersebar luas di kalangan masyarakat, dan juga dengan penelitian ini juga kami harap juga dengan adanya penelitian ini yang seperti tadi open minded dari masyarakat itu bisa terjalankan atau terjadi. Iya, baik. Ini artinya harus dibuat suatu apa itu seminar atau itu sebuah buku yang bisa diterbitkan, atau bisa juga dari media sosial yang memberikan suatu gagasan ataupun suatu makalah ya yang disebarluaskan untuk dapat dibaca atau dipahami oleh masyarakat, atau khususnya juga teman-teman lingkungan ya, atau juga masyarakat umum, atau juga teman-teman sekolah. Jadi mereka bisa open minded bahwasanya apa yang mereka lakukan itu menyakitkan ya. Iya. Jadi intinya ini curahan hati lah ya seorang yang mungkin memiliki passion ataupun memiliki suka dengan suatu hobi ya, bisa itu menari, bisa itu modeling, bisa itu banyak ya, karena beberapa hobi ini bisa hobi ke perempuan, tapi sebenarnya mereka itu laki-laki tulen seperti itu ya. Jadi sudah saatnya nih anak-anak bangsa, apalagi kaum muda, milenial nih, Gen Z ya saat ini, untuk open minded dan tidak memperlakukan teman kita sendiri sehingga mereka terpojokkan dan merasa kecil hati ya, seperti itu. Baik ya, sahabat inovasi di rumah, silakan open minded mulai dari sekarang ya. Seperti itu ya. Oke. Baik Caroline Gede, ini mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi mengenai inovasinya, dan ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan juga, silakan. Ya. Oke, jadi melalui penelitian ini kami berharap bahwa masyarakat yang membaca penelitian kami ini dapat lebih terbuka pikirannya, lebih open minded, dan lebih menjaga tutur lisannya. Karena kata-kata yang kalian keluarkan itu bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang-orang. Jadi kami berharap melalui penelitian ini baik laki-laki maupun perempuan itu bisa melakukan hal-hal yang mereka suka tanpa takut ada pandangan buruk dari orang sekitarnya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Kepala Sekolah, kepada Yayasan, juga kepada Bapak Pembimbing, khususnya Pak Binsar, Pak Nove, dan Pak Herman, serta kepada teman-teman kami yang berjuang bersama-sama, dan sehingga kita bisa nyampe di titik ini. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan mungkin Gede? Nggak banyak, melanjutkan dari Caroline tadi. Kurang lebih sama. Yang saya harapkan juga sama, yang dimana kita memang nggak bisa mengontrol di mana tutur bicara kita terhadap orang lain. Kita pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap orang lain itu. Tetapi pandangan itu baik disimpan sendiri saja daripada kita mengeluarkannya tetapi menyakitkan orang lain. Karena setiap orang juga memiliki passion yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa melarang orang tersebut untuk melakukan passionnya sendiri. Iya. Baik, luar biasa sekali nih ya Caroline Gede. Kita memang harus open minded ya sahabat inovasi, dan don't judge people by cover, seperti itu ya. Iya. Baik, luar biasa nih Caroline Gede inovasinya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu ya inovasi-inovasinya yang pastinya sangat luar biasa dari SMA Safari 1 Palembang.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat memberikan komentar pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan tidak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Thank you.